Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam, wa arsadana bi hidayatil Qur'an, wa yaj'alana insyaallah minal mutiina salihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Judul daurah kita hari ini adalah menyiapkan generasi tangguh. Berbicara generasi tangguh, Quran mengawalkan pesan kepada kita dalam surat 4 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaksal lazimin khalfihim zurriyatan di'afa khaufu alaihim wal yataqullah wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah engkau khawatir akan datang generasi di belakangmu, generasi yang lemah. Jadi mohon izin Bu Rektor, saya langsung masuk ke konten kepada Prof. Ujang, karena ini kelihatannya bagusnya materi saya untuk porsi para angkatan muda Muhammadiyah ataupun angkatan muda Islam secara umum, dan para narasumber yang di bagian depan nanti boleh berbicara tapi jangan bertanya. Saya takut nanti nggak bisa jawab. Perbincangan kita pada hari ini adalah perbincangan tentang menyoal semampu apa generasi muda Indonesia melihat negeri ini. Jadi adik-adik yang belum tahu saya Alfian Tanjung, kemarin sempat di penjara selama 4 tahun. Vonis saya 4 tahun. Saya salah apa? Kenapa saya diproses hukum? Yang pertama, ternyata saya menyampaikan sebuah ceramah di sebuah masjid yang ada di Jawa Timur. Judul ceramah saya adalah Bahaya Penjajahan Cina. Saya terangkan bahwa tanah-tanah rakyat Indonesia lebih dari 72% waktu itu saya sampaikan sudah bukan milik lagi kaum pribumi dan milik rakyat Indonesia. Jadi para hadirin semua, adik-adikku sekalian, maka hari ini perbincangan kita bukan perbincangan politik, tapi perbincangan kesadaran peran kesejarahan kita ke depan. Karena bagaimanapun hebatnya seorang Profesor Ujang Suparman, beliau sudah 65 tahun. Yang pasti beliau tidak bisa muda lagi, dan beliau tidak bisa lagi 1000 tahun ke depan. Apalagi saya, walaupun lebih muda juga sudah tidak muda lagi. Ya, untuk Ibu Rektor dengan setahun pertama perjalanan, semoga ke depan Ibu Rektor bisa menjadikan Universitas Muhammadiyah Lampung semakin top, semakin kinclong, semakin islami, dan semakin bisa bertarung di era 4.0 dan 5.0. Jadi memang para semua yang hadir hari ini, saya sangat sadar bahwa pertemuan yang membuat saya harus menanyakan, wahai Alfian, kamu ini bicara di hadapan generasi muda yang sesungguhnya bisa jadi lebih pintar dari kamu. Zaman sekarang ada yang namanya sumber belajar. Kalau kita mau membaca dengan bacaan dan mengikuti podcast-podcast daripada orang-orang yang hebat-hebat, kita bisa menggabungkan proses belajar kita di kampus dengan mengikuti apa yang ada di sini. Kita bisa lihat Helmi Yahya, kita bisa lihat Guru Gembul, kita bisa melihat. Tapi saya duga anak-anak remaja tidak terlalu banyak menonton itu. Padahal dari sini kita bisa belajar banyak tentang bagaimana peristiwa pertempuran antara Ukraina dengan Rusia. Bagaimana persoalan yang berhubungan dengan kecenderungan anak-anak perempuan yang tidak mau punya anak, mau nikah tapi tidak mau punya anak. Ya, itu sudah mulai direspon. Jadi hari ini kita akan memulai dulu. Jadi untuk sebuah pengantar, saya mengajak para semua yang hadir, buat ibu-ibu dan bapak-bapak, ini buat anak dan cucu kita. Hari ini generasi muda Indonesia ada dalam posisi yang sangat serius untuk dipersoalkan. Pertama, penelitian resmi dari Republika sejak tahun 2007 sampai hari ini belum berubah. Ada 70% remaja Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Dimohon pada Ibu Rektor, kepada Prof. Ujang, sampai sekarang belum berubah. Ya. Jadi Indonesia ini menjadi sebuah negara yang diisi oleh generasi muda yang ternyata data statistik secara riset resmi menyebutkan 70% tidak bisa baca Quran. Ustadz, bicaranya datanya dari mana? Saya akan ajak melihat persoalan ini secara lebih khusus. Kebetulan kegiatan saya selain ada di Banten, saya Jawa Timur, di Jawa Tengah. Tepatnya di Solo. Di Solo itu kita akan mendengar ada 2 pesantren yang terkenal. Yang satu pesantren Solo, Guru, ya, pesantren As-Salam. Yang satu pesantren Ruki. Ternyata di kota Solo itu ada 220 sekolah umum.
Ya, buat adik-adik, anak-anakku sekalian yang ada di sini, saya mau cerita pengalaman kami di sana menerima karyawan baru. Kebetulan ada sebuah proses rekrutmen karyawan dari sebuah instansi kegiatan yang dilakoni oleh keluarga kami di sana. Saya bagian seleksi baca Quran dan ibadah. Masuk nih calon karyawan, lalu kita tanya, "Adik, tadi kamu sholat subuh pagi?" "Sholat, Ustaz." "Sholat subuhnya jam berapa?" "Jam 3:30. Ayo mari bapak-bapak boleh berhitung. Anak tamatan SMA ditanya kapan kamu sholat subuhnya, sholatnya 3:30. Seingat saya, seumuran saya menjadi orang hidup yang namanya sholat subuh, paling pagi itu jam 4 kurang 15, jam 4 kurang 10. Lalu saya bilang, "Dek, kamu sholat subuhnya di planet Mars?" Dia mikir gitu, "Iya ya, kamu nggak sholat ya?" Nggak usah bohong, nggak sholat itu adalah bagian daripada sebuah sportivitas kalau kamu nggak sholat. Sekarang berapa rakaat jumlah sholat subuh? Tolong jangan ada yang jawab ya, saya mau kasih tahu jawaban dia. Berapa rakaat sholat subuh? 3 rakaat, Pak. Saya bukan sedang berlelucon. Saya sampai terdiam, dan kami tim interview, tim pewawancara itu antara ingin marah dengan ingin ketawa digabung. Nah, hari ini saya akan mulai saja. Buat anak-anakku sekalian, ini kesempatan kalian semua. Saya ngomong kalian bukan buat ibu ya, Pak, bukan buat bapak ya, buat anak-anak. Jangan salah paham nanti Ustaz ngomong kalian-kalian nggak sopan nih. Ya, boleh kan Pak ya? Kenapa? Karena hari ini kita tidak kesusahan cari orang pintar. Orang yang sekolah S1, S2, S3 jadi dokter segala macam. Karena saya orang yang punya pengalaman langsung berdebat. Tahun 2002 saya berdebat dengan Gus Dur di TPI. Tahun 2016 atau 2017 awal saya berdebat dengan Profesor Tamrin Amal Tamagola di JEK TV. Ya, jadi saya dulu aktif di IMM itu, saya spesialis menghadapi pertempuran-pertempuran di ruang perdebatan ilmiah, walaupun saya sekolahnya nggak selesai-selesai. Ya, makanya orang yang kenal saya, Alfian ini profesor doktor tanpa gelar, tapi bukan honoris causa. Ya, kalau yang honoris causa itu doktor ada, kalau profesor tidak ada. Jadi kalau ada orang punya gelar profesor honoris causa, itu berarti itu bikin peraturan sendiri. Ya Prof ya? Nggak ada kan Prof ya? Honoris causa nggak ada ya? Makanya dia nggak suka ngaji masalahnya ya. Kalau nggak suka ngaji, nggak punya pengajian, akhirnya anaknya nggak pernah diajak ngaji. Akibatnya pinternya cuman mijit tombol mic, matiin mic. Lalu kemarin dia bilang katanya ke masjid itu pusat pemecah belah umat. Waduh, nggak benar. Baik, kita masuk poin pertama. Ini kan judulnya menyiapkan generasi yang kuat. Siapa generasi yang kuat itu? Yang pertama, generasi yang menjadi diri sendiri. Surat 17 Al-Isra ayat 14 dan 15 mengatakan, "Iqra kafa binafsika al-yawma hasiba." Bacalah dirimu, karena setiap kamu bertanggung jawab tentang dirimu sendiri. Jadi buat anak-anak sekalian, teman-teman pelajar, mahasiswa, terutama teman-teman yang usianya remaja sampai dewasa, kita bertanya hari ini, apakah kita sudah menjadi diri sendiri? Karena ada orang merasa kaya, yang kaya bukan dia, bapaknya, sampai berani nyiksa anak orang hanya gara-gara urusan cewek. Kenapa? Karena ceweknya ngadu. Dulu loh, waktu aku pacaran sama dia, aku digini-giniin. Oh, marah, nggak terima. Padahal dua-duanya tetap saja tidak sah. Pacaran itu bukan ajaran Islam. Ya, karena ayat mengatakan wala taqrabuz zina. Zina itu adalah sebuah amalan yang dilakukan ketika laki-laki dan perempuan yang belum menikah berjalan bersama, bergandengan, masuk hotel berdua, sewa kamar berdua. Di sini ada nggak adik-adik yang remaja-remaja yang belum nikah sudah pernah masuk hotel berdua sama pacarnya? Acung tangan. Ada. Yang laki-laki ada. Oh, ada yang angkat tangan Bu tuh. Ada 3 orang. Sebentar pemirsa. Memang kalau orang pacaran boleh check in berdua gitu? Betul? Tidak boleh tapi dilakukan gitu? Benar. Sudah berapa kali? Tadi acung tangan sudah berapa belas kali? Halo Indonesia, anak-anakku sekalian dengarkan. Perbuatan yang bernama zina itu, kata Rasulullah, dia akan mencabut 40 tahun amal yang dimiliki dalam dirinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan penyampaian ini, tolong disampaikan pesan ini buat cucu-cucu kita, anak-anak kita.
Karena saya selama aktif di kampus, saya ternyata sama dengan beliau kampusnya. Beliau ada di komunitas dosen pasca sarjana di UHAMKA. Kalau saya di FKIP, dan dulu saya pernah jadi staf rektor 1 di UHAMKA tahun 90-an. Sudah lama, saya sudah 30 tahun, dan menurut rektornya Pak Profesor Gunawan Suryoputro, saya masih dosen tetap. Jadi saya memilih tetap dosen. Ya, jadi hari ini yang pertama anak-anak sekalian, poin pertama menjadi diri sendiri. Yang kedua, selektif memilih teman. Dalam surat yang sama ayat 69 di akhir ayat ada kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. Dialah teman-teman yang baik buat kamu. Siapa teman-teman yang baik itu? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berteman itu berpengaruh terhadap apa yang ditampilkan. Saya hari ini tampil di sini tidak mungkin ujuk-ujuk. Kalau dari segi gelar saya mengukur diri, Dr. Andes MPD, ini profesor, waduh grogi juga gua. Tapi kalau orang sudah memenuhi poin pertama, nggak ada grogi. Kalau orang beriman, wala tahinu wala tahzanu in kuntum a'launa mu'minin. Orang beriman tidak boleh ciut nyali, tidak boleh minder kalau dia betul-betul orang yang beriman. Kenapa? Orang yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih tinggi gelarnya, dia tidak akan sombong. Orang yang tidak lebih tinggi akan bahkan lebih rendah, dia tidak akan minder. Sama dengan orang bersedekah. Orang memberi makanan, orang memberi uang, yang memberi tidak boleh merasa lebih mulia dari yang menerima tidak boleh merasa terhina dan dihina oleh yang memberi. Karena dalam Al-Quran disebutkan, lebih bagus kamu menolak dengan cara yang sopan daripada kamu memberi dengan cara menyakitkan hati. Jadi poin kedua, generasi yang kuat dan tangguh itu generasi yang mampu memilah dan memilih teman. Kita boleh berteman dengan banyak orang, tapi tidak perlu menjadikan semua orang teman baik. Kita boleh banyak kenal dengan siapapun, tapi pilih teman kita yang baik-baik. Kenapa? Kalau yang baik-baik, yang pintar, yang ahli IT, yang kaya, nggak apa-apa teman sama yang kaya. Orang kaya kan juga pengen punya teman. Emang mau dia main sama duit terus? Saya kaya loh Pak Ustadz, paling kaya selampung. Uang saya ada 500 M di 40 rekening. Dasar pegawai pajak. Oke ya, jadi yang kedua adalah itu. Yang ketiga, nah ini penting buat semua. Saya semalam mengisi pengajian di sebuah masjid yang namanya Al-Huda. Tapi saya tidak tahu nama daerahnya. Apa? Di Fajar Baru. Ada yang dekat dengan Fajar Baru nggak rumahnya? Ya, pokoknya saya mau cerita menarik. Semalam itu hujan besar. Padahal di halaman masjid sudah dibuat baliho besar yang ada foto sayanya. Keren banget pakai foto Alfian. Ya memang saya kenal, kalau panitia saya sebenarnya nggak mau pakai gelar. Saya cukup dikenal dengan Ustadz Alfian Tanjung. Ya, UAT. Wah, ada UAT, ada UAS, ada UAH, ada apa lagi? Ada Ustadz Imam Asrofi. Ada UIS. Baik, saya hari ini akan mengajak semua memahami menuntut ilmu itu adalah bagian daripada proses kita menjadi mengerti bahwa kita adalah orang yang tidak punya alasan menjadi orang sombong. Oh itu teman saya bapaknya profesor loh, di mana? Di ITB. Wah itu ternyata profesor ahli mesin. Itu tetangga saya itu profesor juga, profesor ahli tomat. Karena riset tentang pertomatan. Jadi ternyata kalau dalam ilmu pelajaran, ilmu belajar, orang pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ternyata hanya mengembangkan sekitar 2% saja dari potensi otak yang ada di batok kepalanya. Kita punya bukti. Dulu kita pernah punya wakil presiden kita namanya Adam Malik. Pak Adam Malik itu cuman sampai SD kelas 2. Maksud saya begini, arahannya sekarang tidak begitu Prof. Yang ingin saya arahkan, mari belajar sampai tuntas dari SD sampai profesor, tetapi formalitas diiringi dengan kualitas. Jangan punya gelar tapi bego, punya gelar tapi dongo, punya gelar tapi dungu. Masa orang sudah tingkat profesor tidak percaya kepada hari akhirat? Dari dia nggak belajar tuh ilmu metafisika, dia nggak belajar ilmu fisika. Kenapa kata para ahli, man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Jadi kalau ada manusia dia sampai memahami pelajaran dari syariat sampai makrifat, makrifat sampai hakikat. Jadi kalau orang belajar, jadi untuk anak-anakku sekalian, saya batasi penyampaian ini karena nanti kita akan dialog. Ada bagian-bagian yang harus kita benahi.
Saya ingin terus terang buat Bapak dan Ibu yang ada di sini. Kita tidak akan pernah kekurangan anak-anak yang pintar, yang kreatif, inovatif, ahli ini, ahli itu. Tapi coba cari anak-anak kita yang sopan. Yang kalau dia bertemu ibu dosen, ibu rektor, assalamualaikum. Nah sekarang saya tanya, ada nggak mahasiswa ketemu ibu rektor di jalan, di tangga, disamper, dipegang tangannya, dicium tangannya? Hampir nggak ada. Ibu rektor, gitu-gitu loh. Saya adalah orang yang dibesarkan oleh ibu saya dalam bentuk pendidikan. Ayah saya seorang pedagang kaki lima. Ibu saya guru SD, terakhir jadi kepala sekolah di sebuah SD negeri Jakarta Barat. Beliau pensiun tanggal 17 bulan September tahun 1997. Beliau yang mengajarkan saya untuk jadi orang yang tidak boleh minder di hadapan orang apapun. Walaupun kita miskin, yang penting kita tidak mencuri. Walaupun kita miskin, jangan kita bermain curang. Jadi apa yang diajarkan kepada saya sejak saya kecil itu berpengaruh dalam pergaulan saya sampai hari ini. Logika sederhana buat teman-teman semua. Sekarang saya ada di sini, sebenarnya kalau pakai ikutin perasaan saya grogi juga. Ada Bu Rektor, ada Prof Ujang. Aduh, ngomong apa lagi ini nih? Ini senior saya, Pak Nur Islam ya. Ini senior saya, ini lagi. Wah, kalau kita bicara di depan orang yang hebat-hebat, kira-kira nervous tidak? Iya, saya juga lagi nervous nih sekarang nih. Gimana cara menghilangkan nervousnya nih? Baik, kita masuk yang berikut. Nah, ini buat adik-adik semua, setelah menuntut ilmu itu artinya belajar mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu ada dalam otak dan ada dalam hati kita. Jadi gini, dalam teori belajar, ilmu itu I sama dengan B dikurangin L. Apa tuh? Ilmu sama dengan belajar dikurangi lupa. Jangan sampai kita ikut kuliah, kita belajar, baru sampai depan tadi terangin apa dosen, nggak lupa lagi gua. Nah, kita bisa tes hari ini. Oke ya, kalau saya mau coba tes, tapi jangan takut ke depan. Nih, yang nguap nih, maju sini. Sini coba. Iya kamu, jangan nengok kiri kanan yang barusan nguap. Ya kan nggak berani kan? Ini kan contoh nggak sopan sama orang tua. Orang tuanya bang, ini yang ini nih. Nah, itu yang angkat rambut. Nah, coba kita tes sekarang. Nah, sini Kak, kita coba aja. Kasih pegang. Marah sama gua. Sorry ya. Saya mau tanya, kamu agamanya apa? Islam. Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat. Ini kan pelajaran anak-anak. Ya yang ketawa-ketawa juga kalau suruh ke depan belum tentu bisa juga jawabnya. Hati-hati, jangan sembarangan ketawa. Ntar tak panggil ke depan gemeteran juga. Sini sayang, sini. Sekarang kamu coba baca surat Al-Fatihah coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Deketin mic-nya. Dikit tak, tambah dekat. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi pagi sholat subuh enggak? Sholat. Di mana? Di rumah. Iya nggak apa-apa, cuman kaget aja. Kamu kakinya nggak lumpuh kan ya? Kamu sehat ya? Oke. Namanya siapa? Abid dari tadi 2 kali nguap. Mungkin dia semalam sibuk habis lembur. Makasih Abid, boleh kembali ke studio. Oke, makasih Abid. Nah, kepada hari ini terutama adik-adik pelajar ya, kita akan musuh ya. Kalau tidak menyikapi atau tidak berdiri ya. Jadi kesempatan yang saya katakan, maka begitu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi mohon kepada yang hadir terutama adik-adik pelajar dan mahasiswa untuk tidak menyikapi. Ya, terima kasih. Begini, saya tidak ingin juga masuk di kelas seolah-olah jadi banyak peraturan. Dalam teori perkembangan remaja zaman sekarang ada istilah milenial. Generasi milenial itu dimulai sejak tahun 2000. Ada generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Di kalangan generasi milenial, kalau tersebut satu istilah yang namanya K-pop, maka K-pop merupakan satu komoditi yang diproduk oleh pemerintah Korea Selatan.
Selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini Korea Selatan mengadakan audisi kepada anak-anak usia 9 sampai 11 tahun. Nah, anak-anak itu diaudisi seluruh daerah Korea Selatan, dan akhirnya kemudian terdapat sekitar 50.000 pasang atau 50.000 orang, tinggal 20.000, tinggal 10, tinggal 5, tinggal 5.000, tinggal 1.000, tinggal 500. Nanti mereka akan berbentuk di kelompok atau komunitas kelompok, dan itu setelah mereka dianggap lolos menurut standar nasional di Korea Selatan, mereka akan mendapatkan pendidikan selama 11 tahun. Apa yang ingin saya katakan? Poin kita berikut adalah berdakwah dan berjihad. Sekarang saya mau cek dulu anak-anak yang laki-laki yang usianya 17 sampai 20 tahun, angkat tangan yang laki-laki. Oke, yang 20 tahun angkat tangan. Pas 20 tahun hari ini. Oke, yang paling pojok sana 20 tahun kemari depan. Nggak apa-apa, dipanggil kan bukan dihukum. Kenapa? Maksudnya gimana? Tidak ada hukuman. Saya cuma mau konfirmasi gini ya. Ini kan salah satu fakta, Ibu, Bapak. Dengan dia tidak mau dipanggil sama saya, itu menunjukkan dia bukan anak yang baik. Saya ini kan sekarang jadi orang tua. Kalau seorang anak dipanggil oleh orang tuanya, ketika dipanggil pertama kali dia berlari-lari dengan bergembira untuk mendatangi orang tuanya. Malah nggak mau kan, malah begini tangannya kan. Nah, itu berarti itu terbukti. Udah, kalau memang nggak mau dipanggil ya nggak apa-apa, saya juga nggak perlu marah. Karena salah satu ciri generasi milenial adalah tidak mau dinasehatin. Itu rumus, Prof. Dalam pengalaman saya bergaul, karena saya ini dididik bersama sebagai memang betul mata kuliah asuhan saya, mata kuliah ilmu pendidikan. Sekarang kalau tidak mau ada yang diminta ke depan, siapa yang umurnya 17 sampai 20 tahun pernah menjadi khotib Jumat? Ya, maju ke depan. Ini baru menarik nih begini. Jadi kalau cuma bisa main gitar banyak. Sekarang umur sekian jadi khotib Jumat. Nah, sementara mic-nya ini dilepas dulu. Nah, kamu sekarang Ustadz minta ucapkan Assalamualaikum dan membuka 2 kalimat saja, kalimatan thayyibah. Silakan. Semua dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Tuh lihat itu jalannya kan beda. Enggak, kamu udah benar. Jadi kamu udah pernah khutbah di mana saja? Baru sekali. Di mana? Di Masjid Al-Ihsan Desa Lipung, Bangka Barat. Jadi saya umur 17 tahun khotib Jumatnya bukan di musola di masjid kecil, tapi di Masjid Lipi. Kalau Prof tahu Lipi, SMA kelas 2. Kemudian saya diminta berkhutbah di Masjid Fatmawati, Rumah Sakit Fatmawati. Bayangkan, kita naik mimbar, di depan kita tuh profesor semua, orang-orang dewasa, kita 17 tahun. Sekarang kamu umurnya berapa? Sekarang umur 23. Alhamdulillah. 22 ya. Waktu itu mulai khutbah umur berapa? Waktu umur 18 tahun, waktu masih di pondok. Oh, kamu enak mondok, saya nggak mondok. Ya. Saya berkhutbah Jumat tidak karena anak santri, tapi saya anak PII, pelajar Islam Indonesia. Saya dididik dengan kalimat kunci bahwa kami para kader pelajar Islam Indonesia senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi sekolah umum, sekolah pondok bergabung, namanya pelajar Islam Indonesia. Ya, jadi artinya buat seluruh anak-anakku sekalian, hari ini kita punya teman satu dari pondok pesantren. Dulu di pondoknya mana? Di NTB? Bukan, di Pondok Modern Madinatul Ilmi, Bangka Barat. Oh, di Bangka Barat. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Sekarang yang perempuan, siapa yang pernah mengisi pengajian ibu-ibu?
Jadi kita hari ini harus memahami dulu yang namanya berdakwah itu adalah mengajak ke jalan Allah. Jadi saya hari ini ingin mengajak buat seluruh yang hadir bahwa berdakwah itu hukumnya fardu ain. Jadi kepada Ibu Rektor yang saya hormati, kepada Prof yang ada di sebelah kanan saya sebagai Ketua PDM, Ibu Rektor, Ketua PDM membolehkan acara ini dan mendatangkan si Alfian ini, Ibu dan Bapak telah berdakwah. Karena jiwa orang berdakwah, dia memuji jiwa amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan panggil Ustaz Alfian Tanjung. Kemarin habis di penjara 4 tahun. Bahaya, nanti Prof Ujang ditangkap. Nggak kepikiran kan, Prof? Berarti beliau lebih hebat dari saya. Jadi pada hari ini kita akan tutup. Sehingga kita akan dialog nanti bagaimana kita menyadari bahwa gerakan kristenisasi orang-orang kafir itu, mereka setiap tahun telah memproduk 466 gereja setiap tahun persen. 466% per tahun gereja. Sementara pertumbuhan masjid setiap tahun cuma 64%. Jadi kalau Angkatan Muda Muhammadiyah, pemuda-pemuda Islam tidak kerap untuk menyiapkan itu, karena saya punya pengalaman datang ke sebuah masjid, khotibnya tidak datang, akhirnya yang khotib dia, yang azan dia, yang imam dia, yang ngumumin kotak kencleng dia. Saya pernah ngalamin Ibu Rektor, saya sebetulnya tadinya mau interupsi, tapi saya namanya lagi jamaah, saya di belakang tembok, saya duduk. Saya cuma lihat ini kok nggak ada petugasnya. Ternyata petugasnya satu orang itu. Kenapa bisa terjadi? Saya tidak berani menuduh macam-macam atau menduga macam-macam. Karena generasi-generasi pendakwah hari ini sangat minim. Maka mungkin pesan buat Ibu Rektor, salah satu kegiatan nanti apakah dalam rangka milad atau segala macam, adakan semacam audisi ya mubalik mahasiswa. Ya, syarat pertama bukan anak pesantren. Penting. Karena pesantren dia akan menang terus. Ya, saya sedang melakukan beberapa hal, Prof. Di Solo, di Jawa Tengah, Solo Raya, saya sudah memulai yang namanya subuh gabungan remaja se-7 kota kabupaten. Remaja. Tanggal 5 bulan Juni yang lalu kita siapkan 1000 porsi makan buat sarapan pagi. Ternyata yang datang 1300. Imamnya namanya Alwi, anak SMA kelas 3. Bukan santri. Yang kedua, pada tanggal 8 Oktober 2022 kita selenggarakan subuh gabungan tahap 2, dapat izin tempat di Hajah, di Masjid Hajah Sudalmiah Rais di UMS. Tapi ini bukan anak AMM, ini masyarakat umum dan bukan santri. Dari 10.000 yang kita siapkan, yang kita rancang, alhamdulillah hadir sekitar 7.500. Kepada seluruh yang hadir, saya Alfian Tanjung mohon doanya, karena tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 kita akan melangsungkan subuh gabungan untuk 1 juta remaja se-Jawa Tengah. Maksudnya yang di Lampung bikin dong, gitu. Jangan nanti cerita saya ini bukan sedang memuji diri. Masa udah ada Prof gak bisa, masa ada Ibu Rektor gak bisa, saya aja cuma Dr. Andes MPD, makin pede aja. Jangan kalah sama gelar dong, ya. Kita pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah harus jadi pelopor bahwa di mana gerakan-gerakan ada kader Muhammadiyah, di sana akan bercahaya matahari, bercahaya bulan, dan kita akan menjadikan kehadiran kader-kader Muhammadiyah dimanapun adanya akan membuat dakwah menjadi kinclong. Ya. Oke, kita terakhir sampai nanti baru dialog. Nah, ini dia nomor 3 nih. Senantiasa berpikir dan berzikir. Sekarang saya mau minta izin kepada adik-adik yang muslimah, yang akhwat, yang perempuan, yang punya kemampuan masak 3 menu, angkat tangan. Bisa bikin rendang, bisa bikin gudeg. Angkat tangan. Yang bisa masak 3 menu angkat tangan. Yang bisa masak 3 menu angkat tangan. Mana? Maju. Nah. Oke. Boleh. Ayo Dek, maju Dek. Ayo nak. Nah. Di mana ya? Di sini aja nggak apa-apa. Pegang mikir deh. Subhanallah. Ini kalau gini saya bener-bener, karena selama ini yang namanya anak perempuan pinternya cuman skincare, pinternya cuman ngaca, pinternya cuman nanya, pinternya cuman WA. Sekarang kita tanya, menu apa yang kamu bisa masak sayang? 1. Kirain ini, oke nggak apa-apa. Yang kedua, wow, kirain yang ini nggak apa-apa. Udah berani maju. 3.
Renang bisa renang. Hah? Sop-sopan. Ya udah nggak apa-apa deh, udah maju, apa boleh buat ya Prof ya. Sekarang saya bertanya begini. Kamu namanya siapa tadi? Panggilannya? Fania, Mbak Fania ya. Mbak Fania, Ustadz Alfian ini kan punya cucu baru 5. Udah tua. Dari tadi kan senyum-senyum nih karena giginya ompong atuh nih. Sekarang Fania, Ustadz tanya, kenapa ya kalau musim sahur anak-anak remaja itu yang perempuan sekalipun kalau dibangunin susah? Kenapa tuh? Iya. Jadi kan itu nggak semuanya gitu. Iya. Oh enggak. Sekarang gini, oke, saya memahami Fania bilang nggak semua. Menurut pengetahuan Fania, kebanyakan mana yang susah bangun? Atau ibu-ibu nih saya tanya, ibu-ibu pengalaman langsung, jujur ibu ya, ibu selama ini punya anak yang SMA, yang mahasiswi. Kalau musim sahur, dia yang ibu bangunkan atau ibu dibangunkan oleh dia? Nah, tuh ibu-ibu teriak tuh. Berarti kamu perlu menjelaskan lagi tuh. Menurut ibu-ibu, kebanyakan anak-anak remaja itu susah bangun di saat sahur. Ya. Jadi saya kan tadi Bapak kalau di konten gini juga kebanyakan ya teman saya alhamdulillah ya mereka malah menjadi ibu-ibunya kok masak gitu misalnya. Ini kenyataan apa pembelaan? Nah, kenyataan. Oke. Kalau yang saya temui begini, sudah dibangunkan susah, sudah bangun marah-marah. Ketika sampai di meja, ternyata menu makanan nggak sesuai dengan kemauannya, marah lagi. Kira-kira ibu-ibu bilang beneran saya atau beneran dia? Nah, ternyata tak terbukti tuh deh. Ternyata cukup banyak, bahkan memang tidak semua remaja-remaja putri kalau di musim Ramadan dibangunkan sahur biasanya banyak ntar lagi gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah bangun ternyata juga sambil cemerut, sambil ngomel-ngomel. Tapi kata kamu tadi nggak, sama kamu nggak suka gitu ya? Kamu nggak begitu? Bener nih. Saya telepon mamanya nih. Wes. Baik, sekarang saya minta kamu menyampaikan pesan buat teman yang cewek maupun yang cowok, bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya mohon maaf ya Pak, jadi pakai bahasa kamu aja, teman-teman, gini. untuk teman-teman kalian semuanya, jadi ibu saya itu selalu bilang orang tua itu gak selamanya ada di dunia, dan itu selalu saya pegang karena menurut saya juga oh iya benar bahwa orang tua itu gak selamanya sama kita, dan waktu itu sangat berharga menurut saya karena udah merasakan kehilangan seseorang itu memang gak enak. Jadi menurut saya hargai waktu bersama orang tua daripada sebenarnya jujur nih saya juga gak di rumah gitu, maksudnya lebih banyak di sekolah gitu kan pastinya semua. Jadi untuk di rumah itu lebih banyak quality time untuk orang tua daripada teman. Baik, saya mau tanya sama kamu sekarang sebelum kamu duduk. Kamu ini dari tadi setiap mau bicara menyebut-nyebut kata izin. Kata-kata izin biasanya itu aparat kalau ngomong sama atasan ini. Apakah kamu punya orang tua tentara atau polisi? Oh, berarti kamu termasuk anak yang pendukung PKI atau anti PKI? Hah? PKI itu kan Partai Komunis Indonesia, pernah memberontak, membakar pesantren Gontor, bakar pesantren Sabilul Mutakin, membunuh jenderal, membunuh ulama. Sekarang kamu pendukung PKI atau musuh PKI? Kalau yang dari saya tahu kan PKI itu berarti Kejam. Baik. Jadi kamu ringkas saja, kamu anti PKI atau teman PKI? Anti, kok kasih hadiah buku gua. Iya ya. Oke, boleh kembali dulu Fania, makasih banyak. Salam. Tadi yang maju ke depan, saya beri hadiah buku saya. Judul bukunya ini adalah Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Perlawanan Nasional Menjaga Keutuhan NKRI. Buku ini merupakan buku yang wajib dipakai oleh seluruh TNI, Trimatra, seluruh intelijen. Kalau pendidikan Sesko, SES dan segala macam, pendidikan intelijen Indonesia wajib memegang buku saya. Walaupun kadang-kadang saya nggak tahu bukunya kapan dicetak. Ngeri. Kalau pakai ilmu hukum kan bisa nuntut ya, tapi nggak bisa ya. Oke, tadi ada berapa orang? 3 ya. Berarti ada berempat. Nanti bisa diberikan oleh Pak Nur Salim. Mohon maaf. Kita sudah habis waktunya sementara karena saya ingin setelah ini saya simpulkan dulu. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu saya ingin katakan, gerakan Kristen telah melakukan retret.
kelompok komunis melakukan kurpol. Jadi saya mohon kepada Ibu Rektor dan Pak Prof, tolong perhatikan, umat Islam hari ini, pelajar Islam hari ini hampir tidak melahirkan kader-kader yang punya karakter berjihad membela Islam. Generasi-generasi Islam yang pemberani, yang militan, yang inisiatif hampir tidak muncul. Jadi saya terus terang, kalau saya boleh bilang, saya mendengar Fania tadi, ingat saya juga punya doktrin yang sama. Saya tidak pernah berani mengangkat wajah saya ketika ibu saya marah. Jadi walaupun saya sudah jadi mubalik kemana-mana, saya pakai sarung, saya pakai sorban, itu kalau mampir ke rumah ibu saya, Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. Ibu sedang apa? Sedang masak. Apa yang kurang? Ini Alfian, kurang bawang, ini perlu ini, sayurnya kurang, kelapa kurang, ini kurang. Saya langsung lari ke pasar atau ke warung yang jual kebutuhan itu, dan saya bawa jirigen untuk membeli minyak tanah. Dalam kondisi pakai sarung, pakai sorban. Assalamualaikum Bu, beli sayur ini, beli telur ini. Ustadz kok belanja-belanja? Emang Ustadz nggak malu? Masa malu nolong orang tua sendiri? Kan bisa nyuruh orang lain. Saya akan membuat ibu saya tersenyum karena saya membeli kekurangan itu walaupun harganya murah. Saya yang belanjain dari warung. Sekarang disuruh ke warung aja, beli sendiri, nyuruh-nyuruh orang tua apa? Nggak level banget nyuruh-nyuruh anak. Ya, disuruh orang tua nggak mau, diusir orang tua kabur beneran. Pergi kamu! Bener-bener dibungkus bajunya keluar. Saya diusir sama emak. Jangan pernah pergi diusir sama emaknya. Emak itu cuma mulutnya doang yang galak. Kalau udah 2 langkah, 200 langkah lewat juga langsung telepon temennya. Tadi kemana tuh si Fania tuh? Fania kabur udah 2 menit setengah. Baru 2 menit ibunya kelimpungan. Betul nggak Bu? Ibu kalau marah-marah sama anaknya diomelin, terus anaknya hilang 2 jam aja nggak balik-balik. Udah pusing tuh, semua ditelepon. Sampai pemadam kebakaran telepon juga. Ada apa anak gua di mana ini ya? Nah, paling tidak hari ini kita akan coba menghitung langkah. Kalau kelompok komunis melalui kurpol itu kuliah revolusi politik. Kenapa banyak anak-anak sekarang kurang ajar dengan gurunya? Sampai ada yang berani nempeleng gurunya, sampai ada yang memperkosa ibu gurunya. Karena mereka dikader oleh para pelajar-pelajar komunis yang digembleng oleh para senior-senior PKI yang bertebar di seluruh Indonesia hari ini. Ya, kenapa pelajar-pelajar dan mahasiswa Kristen mereka berani berdakwah di bus-bus dengan membawa Injil, dengan menyanyikan lagu-lagu haleluya. Saya pernah bertengkar di sebuah bus besar dari tujuan perbatasan dari Blok M ke Tangerang. Waktu itu saya ajak berantem itu, saya tantang itu. Tapi kalau saya lihat pemuda-pemuda Islam hari ini, tadi saja yang ditanya 20 tahun langsung diem, nggak berani maju. Yang disuruh ceramah baru. Saya pikir itu dulu. Jadi buat seluruh yang hadir, walaupun sederhana acara kita hari ini, kita ingin hari ini semua yang keluar dari tempat ini akan bertekad bahwa kita bagian daripada menjaga keutuhan NKRI dan bagian dari menjaga harga diri dan nama baik Perserikatan Muhammadiyah, dan yang paling penting kita menjaga nama baik kedua orang tua kita. Jangan orang dengar, namanya si Anu gonta-ganti cowok melulu. Itu kalau udah pacaran check-innya situ tuh. Itu check-innya ke situ tuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini karena saya punya catatan riset tentang anak kos. Sekitar tahun 90-an ada seorang dosen di sekitar UGM, IAIN dan sekitaran pusat perkampusan di Jogja itu mengadakan penelitian di 4 tempat kos besar. Ternyata setelah mereka meneliti anak-anak Rohis, anak-anak Hima, anak-anak gerakan-gerakan pendaki gunung, segala macam, ternyata 97,6% anak-anak yang kos-kosan terbiasa berhubungan seks dengan teman sekuliahnya, teman sekosannya, atau teman seangkatannya. Maka dari itu, saya sebagai salah satu orang yang juga bertugas di Amal Usaha Muhammadiyah di UHAMKA sampai tahun 2015-2016 saya masih efektif. Anak saya 2 anak saya yang gadis itu di UHAMKA. Jarak dari rumah saya ke kampus itu hampir 40 km, Prof. Tapi satupun anak saya nggak ada yang kos. Mohon maaf Ibu, saya bukan menghasut untuk, karena kos-kosan kok ternyata membuat anak lalai ibadah. Kos-kosan membuat anak suka berbohong sama orang tuanya. Ntar jam 12 malam cowoknya masuk ke kamarnya. Ngeri Pak, Bu, Rektor mohon maaf, saya bukan menyebar fitnah. Saya punya pengalaman langsung, dan anak saya tidak mau kos-kosan bukan karena saya larang. Cuma saya ceritain aja. Begini loh Uni, karena saya orang Sumatera Barat. Begini loh Uni, gini. Anak saya yang kecil mau dipanggil Ade. Begini loh Dek, gini. Ya Debi nggak apa-apa. Aku kuliah naik motor aja atau naik bus aja. Sekarang ada orang yang rumahnya cuma 200 meter dari kampus, tapi kos-kosan. Supaya apa? Jangan dikontrol. Mohon maaf Bu Rektor, ini harus diperhatikan. Karena gerakan-gerakan kerusakan akhlak itu begitu masif. Itu yang sifatnya manual, belum yang begini. Yang namanya seks online itu Indonesia adalah pemasok terbesar. 53 juta para pelanggan dan pelakunya.
Dan umurnya adalah antara 30-an, 25 sampai 30-an. Dan penyedianya kadang-kadang dari SMP kelas 3 dan SMA kelas sampai anak-anak mahasiswa semester awal maupun semester akhir. Jadi benar-benar buat Bu Rektor, kalau Ibu nanti mengadakan acara wisuda, dies natalis, hanya cerita anaknya sekian, itu sih saya pikir biasa. Tolong, bagaimana yang khutbah kalau bisa tidak boleh dapat ijazah kalau tidak bisa kultum. Ya harus begitu supaya nanti kan, karena pernah kejadian saya ditelepon dari Irian dulu waktu saya ngajar, Prof, anak-anak itu saya latih walaupun saya bukan dosen agama Islam. Anak-anak saya tiap kuliah itu bawa Quran. Ya tanyakan sama teman-teman di UHMK, mahasiswa saya itu satu masuk kelas bawa Quran, mata kuliah wajib buku harus punya, kalau enggak punya boleh pinjam. Yang penting masuk kelas itu bawa buku. Yang kedua, laki-laki dan perempuan duduknya nggak boleh berbaur. Yang laki di depan, perempuan di belakang. Yang ketiga, seluruh perempuan yang muslimah tidak boleh menggunakan busana muslimatnya dengan menggunakan celana panjang. Wajib pakai rok bawahan. Jadi kelas saya itu orang bilang ini kelas santri nih. Terserah lo. Ya. Dan anak-anak yang pernah belajar bersama saya itu sekarang ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi kepala dinas segala macam tuh kalau ketemu saya, "Oh, Pak Ustadz, terima kasih ya. Dulu saya benci banget sama Bapak. Najis punya dosen kayak gitu. Banyak aturan, ribet, rempong, tapi saya berasa." Karena ada satu mahasiswi saya itu anak orang kaya. Dia tomboy. Dia pakaiannya sangat biasa pakai apa tuh? Legging gitu ya ke kampus. Ada, bukan di sini, bukan di tempat lain. Seksi kan? Masuk kelas saya nggak boleh masuk yang menggunakan celana panjang buat perempuan. Harus pakai rok bawahan dan jilbabnya itu harus menutup ke bawah dada. Karena Quran kan begitu, Prof. Tadi Prof bilang pakai Quran. Kalau muka Quran yang namanya menutup aurat itu menutup dada. Bukan di ual-ual diikat-ikat. Ada yang begitu ya? Ini kisah cukup mengharukan. Itu anak ketika masuk kelas saya ternyata semua sudah pakai rok bawahan, udah pakai jilbab panjang. Dia masuk pakai celana panjang. Dia pikir mentang-mentang anak orang kaya, mentang-mentang anak pejabat, mau main masuk aja. Saya bilang, "Mbak, mau masuk kelas mana?" "Kelas ini, Pak." Pelototin saya. "Saya kan kuliah bayar." "Oh, Mbak, mata kuliah ini dosennya bukan hanya saya saja, silakan kelas yang lain aja." Dibanting pintunya, Bu. Wah. Ya. Saya diemin saja. Karena mata kuliah itu dosen yang nggak ada lagi kecuali saya. Akhirnya dia masuk juga. Dia masuk walaupun dia menunduk. Lama-lama dari hari ke hari dia asik karena saya kan guru. Kalau guru nggak boleh pendendam. Gitu, Rob ya. Walaupun anaknya nakal kayak apa, seorang tua, seorang ibu dan bapak tidak akan pernah dia merasa sakit hati walaupun anaknya banyak menyakiti hatinya. Tapi seorang anak tersinggung dikit saja marahnya 10 tahun. Ayo ngaku. Baru tersinggung dikit aja. Mama sih mulutnya kasar. Lu bentak-bentak emak lu sering-sering agak pernah. Ditelepon sama ibunya berjuta-juta kali. Pas ngangkat ada apaan sih? Tapi kalau telepon orang tuanya telepon marah. Giliran telepon ke ibunya baru 2 kali gak dijawab. Kalau nggak mau punya anak, nggak usah diangkat teleponnya. Astagfirullahaladzim. Ada nggak Bu yang begitu, Bu, anak-anak itu, Bu? Ya, bukan anak saya loh, Bu. Nggak tahu anaknya siapa. Ayo kita tutup cerita ini. Akhir semester ternyata si Fulanah itu kita buat dia bercerita. Rupanya apa? Rupanya dia itu di kampungnya dikenal anak yang paling tomboy. Dia sudah mengharamkan, mengultimatum, haram gua pakai jilbab, haram gua pakai rok. Nah, karena masuk kelas saya, kalau enggak kan dia nggak tamat-tamat kuliah. Orang mata kuliahnya yang saya satu-satunya masuk kelas. Saya kan nggak marahin dia, cari aja dosen yang lain. Kalau saya dimarahin sama rektor, saya akan bilang nggak mungkin rektor marahin saya. Pasti kalau rektornya ibu pasti bela saya dong, Bu. Tuh, Bu rektor aja belain saya. Pas mau selesai semesteran, mau masuk UAS, saya tanya, "Ayo teman-teman sekarang saling cerita. Kamu bagaimana setelah 6 bulan kuliah bersama Pak Alfian?" "Ya Pak, saya merasa saya akan pakai jilbab yang rapi dengan terus menggunakan derusan rok bawahan karena saya merasa saya telah menjadi wanita muslimah yang mukminah." Nangis teman-teman sekelas. Jadi artinya buat semua adik-adikku bahwa menjadi seorang Islam yang baik bukan terlalu banyak hafal dalil dan mempunyai kemampuan akademis. Dia harus menyatukan dirinya dengan Islam dan dia dengan seperti tadi teman kita menyatakan baktinya kepada ibunya. Saya cukupkan, saya serahkan kepada pemandu acara. Mari kita buka kata berjawab, gayung bersambut. Kita buka cerita. Silakan kalian tanya bagaimana kondisi gerakan PKI hari ini. Bagaimana persiapan Brigade Yesus. Bagaimana persiapan musuh-musuh Islam. Insya Allah saya membidangi ini hampir 30 tahun karena saya menekuni gerakan analisis intelijen dakwah dan hal-hal yang berhubungan dengan yang membahayakan agama kita. Kalau waktunya cukup, kita selesaikan. Kalau sudah cukup, kita tutup. Saya kembalikan pada pembantu acara. Ya, terima kasih.
Bapak sekalian dan rumah dan saudara di ada Muhammadiyah. Baik, Guru. Baik, kita lanjutkan. Tadi Pak Ustadz memberikan keterangan dan beliau Udah, malu saya. Bentar aja, Bang. Bentar. dengan kita bagi prosesi yang pertama untuk 3 orang bisa berdiri komentar, ya, bisa bertanya, bisa berdiri komentar. 1 orang susah saja, nanti karena ini pesertanya cukup banyak. Ya. Saya awali dari yang berseragam ini saja SMA, ya, saya kan ya 1, ya. 2, 3. Salah satu aja dulu yang mewakili 1. Kemudian dari ini ya 2. Berarti yang merah ini sana ada? Ibu-ibu nih. Di sana di 3. Silakan mic-nya ini. Pak Nur Islam, ibu-ibu tuh angkat tangan depan tuh. Ibu-ibunya anak dulu ya. Iya, coba dulu tangan kamu. Silakan maju ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Firdaus, asal sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Saya kelas 12 Pak. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan ada beberapa gitu Pak, para pejuang takwa dari agama lain seperti tadi contohnya kayak Brigadir Yosua. Di situ saya kurang paham Pak, karena kalau hari ini Pak saya dengar mengenai Brigadir Yosua, kita jelaskan gitu Pak, apa itu Brigadir Yosua Pak? Ya, sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih mau di masjid. Oh, baik. Ya, silakan Mbak. Baju pertama, maju dulu. Baju kita silakan. Nanti kok saya maju sana ya. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, saya Umi Rawati dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2021. Izin bertanya kepada Ustaz. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini merupakan perkembangan zaman yang begitu pesat. Banyak sekali anak muda yang mengikuti tren. Bagaimana sih Ustaz, pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi pemuda yang gaul atau yang bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tetap taat? Dan yang kedua, bagaimana cara kita menjadi pemuda yang berperan dan bukan baperan? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilihat ini mahasiswi ya. Bagus, Prof. Anak bagus banget tanya. Iya. Iya. Ya kalau antum dan beliau nggak ngasih ruang kan kita nggak pernah ngomong beginian. Kita anggap masalahnya biasa-biasa aja. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin memperkenalkan diri Ustaz. Perkenalkan, nama saya Rani Yesita, mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Lampung dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Tadi di awal sambutan oleh Ayah Anda Ujan disebutkan bahwasanya alhamdulillah di Bandar Lampung tidak ada radikalisme. Dan tadi Ustaz juga sempat menyinggung beberapa tentang kenakalan-kenakalan remaja pada zaman sekarang. Tadi juga menyinggung tentang di tahun 2045 nanti kita akan menghadapi namanya era society, yaitu 5.0. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana kita sebagai kader atau kader Muhammadiyah menyiapkan beberapa untuk menghadapi era tersebut, karena kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita tidak tahu kedepannya pasti akan ada yang namanya radikalisme atau maupun terorisme. Nah, kira-kira kita sebagai anak muda atau kader untuk menyiapkan atau mencegah hal-hal tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan waktunya bisa kita manfaatkan buat semua yang hadir. Saya menyampaikan dulu adab di majelis dalam karangan atau arahan para ulama. Kalau ada orang bertanya itu hak dia. Tetapi ketika pertanyaan itu dibahas dan dijawab, itu kewajiban kita untuk menyimak. Ini penting, ta'lim wa ta'lim fil Islam. Sehingga kita tidak pernah menjadikan forum belajar menjadi sebuah tempat hanya duduk-duduk secara formalitas. Saya akan mulai bagian menjawab dari yang ketiga dulu. Saya ingin mengatakan dengan berat hati kepada yang hadir, di negeri ini nggak ada terorisme, nggak ada radikalisme.
Yang ada adalah ketidakadilan yang dibuat dengan sedemikian rupa dan pandangan-pandangan keberagamaan yang dibuat ngaco. Akhirnya umat Islam menjadi umat yang terus disalahkan. Saya 4 tahun di penjara. Saya bertemu dengan orang-orang yang dituduh dengan terorisme. Ternyata mereka adalah orang-orang yang berjuang menjaga agama mereka. Jadi stigma ini mirip dengan tahun Orde Baru. Orde Baru namanya Subversif. Dulu zaman Belanda namanya ekstrim. Ekstremis kan gitu. Jadi ini sekali lagi memang agak susah. Saya pikir nanti Prof. Ujang di lain kesempatan akan bisa menjelaskan dengan lebih rinci. Juga yang saya hormati pada Ibu Rektor, mungkin tidak bisa dengan cara frontal, tapi rasanya kita harus menjadikan perguruan Muhammadiyah ini perguruan yang ingat dengan misi lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah dilahirkan pertama untuk melawan kristening politik. Yang kedua, Muhammadiyah dilahirkan untuk melawan dominasi Cina. Yang ketiga, Muhammadiyah dilahirkan untuk purifikasi dan mengembalikan bagaimana berislam menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gitu ya Prof ya? Saya pikir Prof dengan saya, kita sama-sama aktivis Muhammadiyah akan mengerti. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bahwa kita akan berhadapan 5.0, bahkan kemudian muncul konsep 4.0, 6.0, itu sebenarnya adalah buatan mereka. Kalau kita mendengarkan misalnya penjelasan Bapak Dharma Parengkun, walaupun dia bukan Muslim, tapi layak untuk kita simak. Konsepsi The New World Order yang merupakan sebuah gerakan imperialis, kolonialis, Zionis, Freemasons, Bavarian, Illuminati merupakan sebuah gerakan yang dibuat dengan sedemikian rupa. Jadi mereka berhasil membuat generasi-generasi yang minder dengan agamanya. Maka di negeri kita muncullah kelompok-kelompok ateis komunis dengan berbagai penampilan yang sebetulnya mereka PKI tapi mereka tidak berani ngaku. Saya mengumumkan pada yang hadir, saya dua kasus saya masuk penjara, dan dua kasus itu adalah 0 tambah 0 sama dengan 4. Ya, karena kasus pertama saya itu eksepsi diterima. Kasus yang kedua vonis bebas. Bayangkan, eksepsi diterima plus vonis bebas sama dengan 4 tahun penjara. Kenapa? Karena saya sampai hari ini ingin mengatakan bahwa Angkatan Muda Islam kita harus membuka kedok-kedok kejahatan yang telah dibuat sejak dulu. Tahun 60-an, Presiden Soekarno menyuruh para ahli sejarah untuk membuat sejarah para pahlawan. Ternyata tim pembuatan buku sejarah membuat lebih dari 100 pahlawan dan 100% Muslim. Akhirnya apa? Presiden Soekarno marah. Dia minta tolong dong, ada yang bukan Muslim. Masa buku sejarah disuruh robah? Ya, jadi orang yang namanya Sisingamangaraja ke-12 itu adalah seorang mujahid karena bendera yang dia pakai itu bertatahkan La ilaha illallah. Dan walaupun dia menggunakan ulos, Sisingamangaraja ke-12 itu dia mengikatkan dari atas pusar. Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Jadi kalau saya ini buka baju bukan pakai singlet, saya tidak terkena orang yang melanggar membuka aurat, tetapi tidak pantas. Jadi wilayahnya wilayah kepantasan, bukan wilayah salah dan benar. Nah sekali lagi saya perlu menyebut itu. Ini mungkin tidak mudah, saya tahu. Ya, karena bagaimanapun ada orang yang bernama Islah Bahrawi misalnya, itu dibantah habis oleh anak-anak santri dari Sampang. Jadi terus terang, perang terberat buat kita adalah perang pemikiran, al-ghaz al-fikriyah. Perang pemikiran adalah merupakan serangan yang dilakukan secara halus, sistematis, terus-menerus dan melumpuhkan. Contohnya apa? Pacaran. Pacaran itu tidak ada dalam Islam, apalagi tunangan. Saya tanya ibu-ibu sekarang, bagian ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau tunangan itu sudah nikah atau belum? Belum kan? Tapi lihat kalau orang sudah tunangan bisa pergi kemana-mana, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bayar hotel, check-in hotel. Nah kalau orang baru tunangan kan belum nikah. Kalau masuk ke hotel kira-kira menurut para adik-adik semua, kalau orang baru tunangan lalu dia belum menikah, lalu dia jalan-jalan keliling-keliling Indonesia sampai ke Raja Ampat, sampai kemana-kemana, lalu nyewa kamar hotel. 1 kamar apa 2 kamar yang disewa? 1, nggak usah basa-basi. Terus kalau 1 kamar ngapain di kamar? Murojaah, store hafalan Quran. Jadi buat penanya ketiga, saya ingin katakan menghadapi 2045, generasi emas itu kuncinya ada pada generasi Islam. Ya, saya himbau kuncinya ada pada generasi Islam. Jadi kepada Ibu Rektor, kalau nanti Ibu Rektor berkenan, saya bisa dikasih nanti sekali waktu saya akan bicara yang analisis intelijen penghancuran Indonesia secara angkatan muda. Di forum terbuka saya tidak mau bicara karena bagaimanapun memang gerakan-gerakan musuh itu sengaja Bu Rektor selalu melemah-lemahkan. Saya dari dulu lebih dari 35 tahun saya jadi dosen, saya terangkan bahaya kebangkitan PKI. Saya dihina oleh dokter-dokter sejarah, saya dicaci maki oleh guru-guru besar sejarah. Tapi menurut teman-teman saya masih aktif ngajar, mereka WA saya, Ustaz, dengan malu-malu mereka mengakui apa yang pernah Ustaz sampaikan 30 tahun yang lalu. Jadi memang kebangkitan PKI itu merupakan sebuah kebangkitan yang diinginkan oleh mereka supaya generasi muda ini tidak berbakti pada orang tuanya. Oke, poin ketiga ini saya jawab
Kalau tadi Adinda ya atau Ananda menyebut-nyebut terorisme, radikalisme, itu nggak ada. Kalau boleh saya bilang, misalnya peristiwa Poso, masuk nih pertanyaan pertama tadi ya, Brigadir Yesus. Poso itu merupakan proses penyerbuan kampung muslim, sambungan daripada pembantaian kaum muslimin yang dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 1999 sampai tanggal 22 Agustus tahun 2002. Ya, jadi pembunuhan umat Islam itu dilakukan Sebenarnya waktu itu tahun 1997 pemuda Muhammadiyah, pemuda Islam dan tokoh-tokoh muda termasuk HMI, PII sudah mengingatkan akan adanya persiapan Brigadir Yesus. Brigadir Yesus ada 5: Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, Pasukan Kelawar Hitam, Pasukan Supervija, dan Pasukan Paulus. Yang saat ini ada 2, namanya Laskar Kristus dan Pasukan Kelawar Hitam. Pasukan Kelawar Hitam itu yang menyerbu dan membakar kampung-kampung di Poso pada tahun 2001. Mereka menipu kampung-kampung muslim dengan berbohong bahwa ada perang di pusat kota, sehingga pemuda-pemuda Islam yang pergi ke kota tinggal ibu-ibu dan anak-anak dan nenek-nenek yang ada di kampung ini diserbu. Penyerbunya bernama Fabianus Ribo, Dominus da Silva, Marius Ribo. Mereka perkosa, mereka bunuh, mereka bunuh tangan, dan itu semua peristiwa yang sudah lakukan. Ya, jadi saya berkata seperti ini, bukan baca buku. Buku bisa dibaca, tapi saya waktu itu sedang memimpin Hamas Indonesia. Ya. Waktu itu saya memimpin Hamas Indonesia, Pak Ali Hamzah memimpin kami pusat kami yang kedua. Jadi buat sebagai hadir, saya sebagai angkatan muda Muhammadiyah, orang yang terlibat langsung bagaimana akhirnya anak-anak sekolah itu bisa pakai jilbab. Dulu anak-anak SMA, SMP, mahasiswi yang sekolah umum dan sekolah negeri tidak boleh pakai jilbab. Yang pakai jilbab diusir. Kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi untuk menghadapi 5 soal yang pertama, dan kita manusia yang efisien, jadilah manusia yang produktif. Yang paling gampang, sholat 5 waktu di awal waktu, kalau bisa berjamaah. Yang kedua, biasakan membaca Quran sesuai dengan kesempatan yang dipunyai. Yang ketiga, jangan pernah lupa untuk menyapa ibu dan bapak. Itu hanya 2 kalimat saja. Karena banyak anak kos-kosan itu hanya menyapa orang tuanya kalau pas ada tagihan bayaran. Terus terang, gue rekor, saya sering menemukan begitu. Bahkan ada yang kejam, saya ingat zaman saya kuliah dulu kami kuliah, saya kuliah di Muhammadiyah Jakarta yang sekarang bernama Muhammad. Itu uang kuliah kami itu tidak banyak bayarnya, cuma 400.000 rupiah. Tapi bagaimana ada seorang anak laki-laki dan perempuan dengan tega yang berbohong pada orang tuanya, uang kuliah yang cuma 400.000, dia bilang 2,5 juta. Ternyata uang yang banyak itu buat bayar-bayar dengan pacarnya. Lalu saya karena merasa berdekatan dengan dia tanya, kok kamu ngomong begitu? Rupanya sebelum saya nanya lebih jauh, kalau ceweknya nanya, Teh sayang banget ke Neng. Memangnya kenapa? Apa Neng minta dibeli? Memang orang tuanya kerjanya apa? Ternyata ayah dan ibunya anak kerja menjadi tuli di sawah orang, mengumpulkan uang 5.000, 6.000, 7.000, uang berkumpul. Mama, bayar uang kuliah 2,5 juta, padahal cuma 400.000. Terus terang rekor saya mengatakan bahwa kita sulit mencari generasi-generasi yang mau memahami kesusahan orang tua. Adanya juga marah, menuntut, maksa, tapi itu tentu bukan di lampu, itu di tempat lain. Ya. Nah, saya teruskan dulu Brigadir Yesus. Brigadir Yesus itu merupakan satu gerakan yang dibuat sebenarnya masing-masing bisa berbahaya. Kalau Super Ninja itu adanya di jalur Banten, perbatasan Banten sampai arah Tangerang Kota. Dan mereka dilatih dengan 14 kemampuan bela diri. Jadi sebetulnya pengetahuan yang saya sampaikan di sini, Bu Rekor, itu sudah saya konfrontir kepada Mabes Polri. Saya bilang, kenapa kok yang disoal menuntut teroris? Kenapa yang namanya Brigadir Yesus tidak pernah? Saya akan bukti ya. Anak-anak Kristen se-Indonesia itu ada sekitar 200.000 orang yang memiliki senjata dan bisa berkemampuan bersenjata. Saya terangkan logika. Mereka tidak tampil dengan daur senjata Tuhan. Mereka berkenan menyimak penjelasan saya bukan saya ini dulu. Ternyata ada perintah ke seluruh pemuda saudara-saudarinya SMP Kristen agar mereka bergabung di Perbakti. Perbakti itu Persatuan Penembak Nasional. Sehingga anak-anak SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMA kelas 1 itu banyak tergabung di seluruh Indonesia. Mereka mempunyai kemampuan bongkar pasang senjata, dia mempunyai kemampuan untuk tembak itu, dan dia mempunyai kemampuan untuk merakit senjata. Jadi mungkin pesan buat semua, kalau kita ada kokam itu kewajibannya adalah mengikrarkan bahaya kebangkitan PKI. Sampai hari ini kokam tidak pernah menyatakan itu secara nasional. Padahal saya sudah sampai menulis 2 buah buku tentang kebangkitan PKI.
Pertanyaannya kok, kenapa sampai hari Kokam tidak pernah mengadakan ikrar gagal dan habisi PKI? Apakah jangan-jangan antara Muhammadiyah setelah terinfiltrasi dengan video strategi PKI? Saya tidak menuduh, tapi saya patut diduga misalnya selalu di sana, apa belum ngerti, apa belum baca, apa belum kejadian. Ya, kita punya bukti. Tanggal 7 November tahun 2022, perguruan Muhammadiyah di Sumatera Seluri Banyuwangi dibakar dengan golok. Perguruan Muhammadiyah di Mandailing Nangka Sumatera Utara 5 kali dilempari bom yang membuat anak-anak sangat ketakutan, sampai 5 kali bergantian dan waktu yang berbeda. Perguruan Muhammadiyah di Lamongan dibakar, pesantren Muhammadiyah dibakar. Saya tidak mengerti, mereka sudah terang-terangan membakar, membunuh, membakar, melempar, menghancurkan. Tapi semua kita mengolah dia, tidak ada pernyataan resmi dari apa yang namanya Kokam, apa yang namanya pimpinan Persyarikatan. Menurut saya, benar, hampir sudah semua. Tapi saya heran dong, kenapa peristiwa itu seolah-olah berlalu tanpa kesan? Jadi kembali, kelompok brigadir itu memang yang paling menonjol ada 2. Kalau Laskar Miskin itu pusatnya di Yogyakarta. Makanya kita lihat bagaimana Yogyakarta pada pemilu 1955 itu digabung antara seorang PNI, NU dan Masyumi, itu ranking pertama adalah PKI. Orang-orang PKI tahun 1965, 66, 67, 68, 69, 70, 71 mereka tidak mau lagi mengaku sebagai muslim walaupun agamanya Islam. Mereka ganti nama menjadi KTP-nya menjadi beragama Katolik atau beragama Protestan. Makanya karena kebangkitan PKI zaman sekarang yang melawan tinggal satu kelompok itu kelompok Islam, dan yang Islam pun secara umum ya yang berhubungan baik dengan Angkatan Muhammadiyah. Karena ada teman kita yang sesungguhnya akan diincar oleh PKI, tapi malah ikut bakar-bakar bendera la ilaha illallah, malah ikut jaga gereja, malah ikut ngancam sana sini, malah ikut membubarkan pengajian Ustaz Anan Ataki. Kokam tidak pernah berbuat itu. Dan saya terus terang sebagai instruktur Taruna Melati 3 Kokam Nasional, saya kalau ada yang mulai sebut saya teks, tidak bisa. Kokam dilahirkan untuk melawan gerakan PKI. Itu dimulai di Takari, 250 orang anak-anak pemuda Muhammadiyah di training di perguruan Muhammadiyah yang ada di Jalan Limau, Jakarta Selatan. Jumlah mereka 250 orang. Waktu tanggal 1 bulan September sampai tanggal 30 September tahun 1965 langsung dibimbing oleh yang namanya Pauliman Harun. Di sini ada Kiai Haji Sufidah Kasih, pimpinan Pondok Pesantren Gontor, Pak Projo Kusumo. Makanya saya heran sampai sekarang kenapa dulu ada apel siaga Kokam Nasional menyatakan darurat pembangkitan PKI. Saya nggak tahu. Ya, saya mau, saya tidak akan merahasiakan bagaimana alasannya kenapa PKI bangkit. Nah, jangan dari sini ada yang bagian untuk menghabisi para potensi-potensi dakwah. Kalau Laskar Kristus, mereka bisa membakar kampung. Jadi kalau di Poso dibilang itu ada pusat teroris, itu adalah begini. Kalau saya boleh berjujur cerita, mereka dulu dikepung setelah dibantai di kaum muslimin dalam peristiwa 1 Januari 1999 sampai tanggal 22 bulan Agustus 2002 itu mati sekitar 7.700 muslim. Penyebabnya adalah karena sikap orang tua. Orang tua itu sering bijaksana, bijak sini, tetapi tidak tahu situasi. Bentar, Prof. Ya, orang tua itu kan banyak belajar ilmu, banyak dilalui, tapi dia tidak tahu perkembangan terbaru. Andaikan analisa dari teman-teman pemuda Muhammadiyah, teman-teman GPI, teman-teman pemuda Islam yang lain didengar saya, dan mungkin korban tak sebanyak itu, tapi susah. Inilah begitu kritikan buat anak muda, kita harus berbakti pada orang tua, buat orang tua tolong mendengar juga pendapat anak muda, supaya jangan kita merasa benar sendiri. Jadi buat kalian yang bertanya tadi, brigadir itu sekarang sudah jadi pejabat. Ada yang dari Kapolri, ada yang dari Pangkostrat, jadi semua. Makanya ditangkap Ustaz terus. Apapun masalahnya pasti ditangkap. Yang salah siapa? Pak Anies Baswedan yang salah. Itu kan sudah 50 itu kan yang salah Pak Anies Baswedan. Jangan-jangan banjir di Lampung yang salah Pak Anies juga. Ya, ada anak kecil jatuh di jalan yang salah FPI. FPI salah terus. Yang anaknya jatuh nih, anak bapak jatuh ya. Oh, mana gue yang jatuh gara-gara FPI? FPI tahan, bubarkan FPI. Ya, FPI dibubarkan karena itu nggak jelas. Pokoknya dibubarkan. Ya. Nah, saya pikir akan dua sekali. Nah, buat itu buat tentang tren Daud berperan bukan baperan. Saya pikir kata kunci cuma satu, bikin komunitas anak soleh dan anak soleh. Dulu tahun 89 saya punya namanya kelompok KRK2, kelompok remaja kreatif terhadap remaja. Karena dalam teori psikologi remaja, anak remaja itu senang bikin geng. Maka bikinlah geng yang punya potensi pengembangan diri. Gak usah bikin sekedar makan. Kalau udah kumpul pasti makan kok santai aja. Ya, kalau cuma kumpul-kumpul makan atau banyak kambing gitu.
Kalau cuma makan doang, nah kumpul di mana? Ustadz Alfian tuh di Jawa Tengah akan mengadakan subuh gabungan 1 juta remaja. Kalau gitu di Lampung kita akan buat 10 juta remaja Sumatera mengadakan subuh gabungan. Begitu baru keren. Kalau bisa juga sekampus di kampus Universitas Muhammadiyah Lampung adakan acara subuh berjamaah 100% bagi yang laki-laki tidak ada menstruasi. Kalau ada yang tidak ikut sholat bersama berjamaah tidak akan pernah dicairkan beasiswanya. Keren itu, ya macam-macam itu nanti bisa dilakukan. Jadi kita tuh harus ekstrim itu, bisa yang lain. Nah saya pikir itu yang lain-lainnya mungkin untuk soal tren gaul. Saya sangat percaya yang bertanya bagaimana cara memperbaiki diri, cara mengolah diri. Mungkin tadi pada Bu Rektor, tapi sekali lagi saya tidak ingin masuk pada posisi seolah-olah saya ini hebat juga. Cuma ya saya tergantung. Kalau memang saya cerita, kami mungkin cerita itu yang umum hari ini, yang terbatas, itu kita tentukan bahwa kita tidak boleh lengah. Ya karena apa? Gerakan kristenisasi baru semalam kita cerita. Belum gerakan salib, belum gerakan kaum alif, belum aliran sesat, belum kelompok Syiah yang mereka juga boleh punya bagian di beberapa komunitas Muhammadiyah dengan jalan yang benar. Tolong Bu Rektor, jangan pernah dibuka pintu untuk adanya pojok Syiah, pojok Iran. Karena Iran yang komunitas itu adalah proses pengembangan ajaran Syiah. Apa itu Syiah? Syiah sebuah ajaran yang diperdebatkan. Saya kira dalam beberapa Muhammadiyah membuat akomodasi. Tetapi mereka pertama, mereka menganggap Allah salah memberi wahyu. Wahyu harus diserahkan kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Kedua, mereka menuduh ibunda tercinta Aisyah yang kita cintai sebagai seorang lelaki dan berzina. Mengerikan juga. Tapi kalau dari doktrin masuk. Karena ada satu doktrin di Syiah itu namanya nikah mut'ah. Jadi mereka bisa menikah untuk 3 bulan, nikah 2 minggu, nikah seminggu. Ya bisa kita buat seluruh apa sih kita saat menikah. Jangan terlalu bahwa Syiah itu masuk di semua kampus yang masuk kampus Muhammadiyah. Ya, saya tahu saya akan selalu kalah karena yang bersangkutan profesor baru pulang dari itu belajar S3 itu. Saya tahu di beberapa kampus-kampus kita ini ada yang belum menggerakkan anak-anak mereka belajar di pusat pendidikan Syiah di Iran. Ya, sekali lagi Brigadir Yesus tidak usah dikhawatirkan karena di sini ada Angkatan Muda Muhammadiyah, di sini ada IPM, di sini ada pemuda pelanjut Jenderal Sudirman. Untuk semua yang laki-laki takbir. Untuk Islam kami korbankan diri, jihad berkorban di hati, takkan pada mewujudkan kita kami menegakkan kedaulatan Islam ini ada bagian penting. Karena kalau cuma pinter banyak, kalau cuma jadi korek jadi ada banyak, kalau cuma secara IP-nya 4,0 banyak, tapi bisa jadi sholat Jumat, bisa makan dengan ragam tertentu. Mungkin nanti di kalangan BSM atau di kalangan ibu-ibu nanti buatkan semacam lomba masak menu khas Lampung, lomba masak menu khas Palembang, keren. Ya, nanti kalau masakan kita ini antarkan ke ruangan direktor. Seperti aja akan bagus nih. Nanti kita dibuka di kantin kita. Waktu aja. Oke, makanan semua jangan kemana-mana dulu. Kita akan buka terlebih berikut. Kalau tidak